Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Samila dengan NIM C1C021020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada penganggaran modal dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keperilakuan. Langsung saja, untuk materi yang pertama, yaitu di sini akan saya sampaikan mengenai definisi penganggaran modal. Menurut Trianto, pada tahun 2015, penganggaran modal dalam praktiknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan atau opportunity cost yang sebenarnya dapat diwujudkan. Selanjutnya, yaitu adalah berbagai keputusan penganggaran modal. Nah, pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengendalian keputusan, proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal berbeda untuk proyek yang berbeda. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal, perusahaan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandarisasi untuk mengenangani sekelompok usulan investasi tertentu. Selanjutnya yaitu adalah proses penganggaran modal oleh Bauer. Model kerangka yang disusun didasarkan pada 4 studi kasus secara luas yang menggambarkan cara di mana perusahaan besar menggunakan dana modal untuk memperoleh aset fisik. Proses investasi adalah proses di mana perusahaan membuat keputusan diskris untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan tersebut. Guna mencapai tujuan strategi. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah menentukan tujuan investasi. Yang kedua, melakukan analisis. Yang ketiga, melakukan pembentukan portofolio. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dan yang kelima, melakukan revisi kinerja portofolio. Selanjutnya, pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Dengan mengikuti deskripsi Bauer, sejumlah modal dari berbagai proses investasi telah dikembangkan. Ada banyak variasi dari model tersebut, tetapi model tersebut untuk berbagai karakteristik yang serupa. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pengakuan terhadap investasi potensial adalah titik awal dari proses penganggaran modal. Ilmuwan menyebut tahap ini sebagai tahap pemicu dan mencatat bahwa pengakuan terhadap peluang untuk modal investasi tidak akan berarti akan otomatis. Lanjut, yaitu adalah teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan akuntansi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi. Tetapi hal ini pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Menurut Otley, pada tahun 1980, para peneliti telah menerapkan pendekatan kontingensi guna menganalisis dan mendesain sistem pengendalian, khususnya di bidang sistem akuntansi manajemen. Lanjut, yaitu pertimbangan proses penganggaran modal dalam penelitian sebelumnya. Nah, para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling terkait. Tidak terkecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan oleh keberadaan sandilan komponen berikut. Yang pertama, yaitu adalah penyusunan anggaran modal jangka panjang. Yang kedua, pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar. Yang ketiga, adanya scaring atau sharing dan telaah badan. Yang keempat, teknik evaluasi proyek. Yang kelima, penggunaan teknik ilmuwan manajemen. Yang keenam, analisis risiko. Yang ketujuh, pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal. Yang kedelapan, pengendalian pengeluaran. Dan yang kesembilan, pasca audit. Nah, aspek perilakuan dari berbagai modal.
Yang pertama, yaitu adalah faktor-faktor penting keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Yang kedua, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Yang ketiga, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Yang keempat, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Yang keenam, pengembangan anggota dan proyek modal, serta yang lainnya. Nah, tampilan rasional. Faktor manusia sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal, sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur. Dalam peninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Nah, pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Kemungkinan faktor-faktor ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengabulkan data keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Sementara tidak mungkin untuk sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia, suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan fakta tersebut dan usaha untuk mengendalikan dampaknya yang lebih fungsional. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai aspek keperilakuan pada penganggaran modal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.